مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Dua hal ya Bu Isi. Yang pertama kalau terkait dengan siri atau diumumkan atau tidak ya. Kemudian yang kedua mengenai sembako ya, dianggap dialokasikan sebagai zakat gitu ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya orangnya bukan ustadz, bukan kiai, tapi insya Allah saya sejarawan. Sehingga saya merefer jawaban itu sejarah. Insya Allah kalau sejarah lebih clear, transparan, dan ada contohnya. Kalau kita ngomong soal fikih, 2,5% larinya. Tapi larikan dengan sejarah. Abu Bakar begitu, Umar begitu, Utsman begitu, Ali begitu, Bilal begitu. Sehingga manfaatnya langsung kerasa. Pertanyaan kedua ibu dulu yang saya jawab. Dulu semua orang sedekah dengan sembako. Nggak ada yang sedekah dengan rupiah, dolar, nggak ada. Karena uang kertas itu kan bisa-bisanya mereka aja. Dikasih gambar Soekarno-Hatta jadi 100.000. Dikasih gambar Patimura ceban, 1.000 ya. Bisa-bisanya dia aja. Saya nggak pernah Bu nyimpen duit dengan duit rupiah, dolar, nggak pernah. Ada duit sedikit, mas aja dia lebih baik. Apalagi nabung di bank. Amit-amit Bu, beneran. Jangan sampai, ini politik lagi, biarin. Tarik duit Anda di bank. Apalagi duit kas masjid, jangan sampai taruh di bank. Enak aja orang nyumbang, ente taruh di bank. Banknya bank asing lagi. Banknya bank mereka lagi. Mereka puterin duit sedekah orang. Haram ente pengurus masjid. Haram ente pengurus masjid naruh duit di bank, banknya konvensional, haram. Kalau syariah lain lagi, supaya keamanan ditaruh di syariah demi keamanan. Ini taruhnya bank asing, bank milik mereka, diputer maut mereka. Pak Rizal Ramli ini ekonom yang luar biasa bicara, duit ente di bank tuh udah nggak ada, paling tinggal 7% kata dia. 93 udah dihabisin buat infrastruktur, buat apa semua. Diputer duit ente di bank, dia yang menerima keuntungan, ente cuma dikasih reresan-reresannya. Jadi Bu, sedekah itu ya sembako, zakat itu ya sembako, gitu. Di zaman Rasulullah zakat apa? Kurma, kurma karena makanan pokok, ya kan? Kurma. Zakat, apalagi zakat fitrah, itu nggak boleh dengan duit. Kalau kita lihat fikih yang sekarang, orang sekarang aja disamakan dengan duit biar gampang. Duitnya dibagiin ke orang, dibeliin handphone, ya nggak bisa. Itu lebih bagus itu ibu beliin paket sembako dan bagikan gitu. Alhamdulillah saya kalau ngeluarin sembako terus gitu loh. Kan nggak ada lauknya, nah sisipin dah sedikit duitnya buat beli lauk, buat beli minyak, buat beli gas begitu. Itu lebih afdol ya Bu ya, karena masa lalu semua orang seperti itu ya. Adapun ghanimah yang dapat emas, nah baru itu dikeluarkan juga, emasnya dikeluarin begitu ya. Sebagaimana Rasulullah ketika sholat kelupaan, ada beberapa koin emasnya masih ada di lemari, belum dikeluarin ya gitu ya. Kalau kita ada beberapa baju kotor belum dikeluarin, bayangin. Rasulullah emas bayangin. Nah, kalau pertanyaan pertama, mana yang lebih bagus diumumkan atau tidak? Ya umumkan, kan bukan punya kita. Kecuali kalau terbukanya itu setengah tertutup, diumumkan hanya kepada donatur. Itu jalan keluar yang paling baik gitu. Diumumkan kepada donatur. Ya, daftar donatur ini kita umumkan ke donatur, Pak, Bu, saya laporin dana kita sekarang sekian, udah keluarkan sekian. Saya juga gitu bangun pesantren. Saya nggak pernah umumin berapa, karena apaan? Karena ya duit kita semua gitu. Sebagian duit orang, kalau kita umumin kan repot juga. Nah kemarin ada orang baik ngasih 1 miliar. 1 miliar, ada duit lebih kita nih 1 M.
buat Ustadz, buat bangun pesantren. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, saya laporin rutin sama dia. Saya foto, nih sampai di sini. Duit yang ente kasih udah kepake sekian. Saya beliin semen, beliin besi, beliin ini gitu. Nah, itu saya laporin secara japri begitu. Gitu ya Bu ya. Gak usah umum semua, gak usah keribetan ya. Ntar banyak yang protes, dan tata-tata yang protes tuh yang gak nyumbang. Udah gak nyumbang protes lagi, ngeselin kan. Terkadang ada juga yang ingin disebutkannya hamba Allah gitu. Oh iya, hamba Allah. Ya. Silakan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Iriani. Ustadz, saya pengen nanya, ada dua yang saya tanyakan. Yang pertama tentang wakaf, yang kedua tentang mal, zakat mal. Apakah tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa sudah ada contoh bahwa ada yang Abu Bakar 100% dan lain sebagainya. Nah, saya mendengar bahwa kalau kita mau wakaf itu hanya boleh 30%. Ya, wakaf. Ya. Yang kedua, apakah itu memang benar, ada dasarnya? Yang kedua, zakat apa nama tadi? Ya, itu apakah boleh kita mengeluarkan itu setiap bulan? Jadi tidak tunggu 1 tahun, Ustadz. Jadi setiap dapat mengeluarkan, sehingga nanti 1 tahun kita tidak terlalu berat, tidak berat. Jadi kalau memang kita punya rezeki, ada lagi kita hanya sedekah, tidak punya kewajiban. Itu yang saya biasanya saya ajarkan ke anak-anak. Apakah saya salah dengan itu? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ibu tanyakan wakaf. Wakaf itu bukan sepertiga maksimum. Yang ditinggalkan buat keluarga untuk orang yang mau wakaf, yang mau meninggal, itu 1/3 itu. Jadi yang boleh diwakafkan 2/3-nya. Kalau punya duit nganggur 100 miliar, ya, Ibu mau udah sedekah, udah zakat, udah semua udah beres tuh ya. Ini duit sisa dia, maka duit itu ingin Ibu wakafkan. Nah, Ibu wakafkan 66.666.000 rupiah. Itu maksimum. Lebih sedikit Nabi larang, itu udah kebanyakan. Gitu ya. Jadi beda. Yang kedua, walaupun Ibu udah keluarkan setiap bulan, kalau niatnya bukan zakat, Ibu tetap kena kewajiban zakat. Maka lebih bagus innamal a'malu bin niat. Kalau Ibu niatkan itu zakat, Ibu nggak kena lagi zakat. Zakat ada aturannya, setahun haulnya, nisabnya 93,96 gram emas dan seterusnya. Nah, Utsman bin Affan dia mengeluarkan zakat setiap bulan ke-10. Utsman bin Affan paling tertib, nggak sampai setahun, tapi 10 bulan. Kalau Ibu mau mengeluarkan setiap bulan, silahkan, walaupun itu keutamaan. Sebab yang namanya zakat mal ada hitungannya. Misalnya Ibu ngewarung, warungnya perlu modal nggak? Gitu, warungnya dapat modal nggak? Warungnya Ibu modalnya modal berputar tahun lalu nggak? Ada hitungannya. Biar gampang, nggak lama-lama menjawabnya, Ibu download aja hitungan zakat, ntar ditulis di situ keluar semuanya. Tapi saran saya, setiap bulan Ibu keluarin, niatin untuk zakat. Niat yang kuat, ini untuk zakat saya ya Allah, keluarin. Biar belum waktunya, faman ya'mal misqala zarratin, pasti ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa, begitu ya. Enggak usah kalau Ibu niatin tiap bulan untuk membayarkan zakat. Gitu, niatin. Adapun kelebihannya harian. Jangan lupa hadis Nabi Muhammad riwayat Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah, kalau saya salah wallahu alam bisawab, tentang setiap pagi malaikat mendoakan orang yang mengeluarkan hartanya sebelum matahari terbit. Jadi ada sedekah harian. Gitu. Saya tulis di tembok, di kaca, di kamar anak-anak. Sedekah tuh tiap hari udah kami wajibkan satu rumah. Saya, istri, anak itu sedekah wajib tiap hari begitu ya. Aliyah anak saya yang kecil pada waktu SD dikasih jajan kan 5.000 jajannya. Begitu sampai
Sekolah 5.000 dikasih 5.000-nya dikasih satpam, besok dikasih office boy begitu. Nah, begitu saya lagi jemput, saya ditegur sama ketua koperasi karena ngutang tiap hari dia. Beneran, saya kaget lah. Kok ngutang? Saya tanya, Aliyah, kamu ngutang di sekolah di jajan? Iya. Kan aku mau jajan, Pak. Terus uang jajan kan aku sedekahin. Nah, ini kepolosan seorang anak kecil, ya, dia tetap mau jajan, dia pakai hutang dan duitnya disedekahin, begitu juga. Anak saya yang gede Aisyah juga begitu juga. Saya selalu siapin di rumah tuh uang 5.000-an, 10.000-an buat sedekah gitu ya. Tiba-tiba di sekolah anak-anak disuruh baris sama si Aisyah itu. Baris semuanya, dijajanin 5.000. Besokannya begitu lagi, dijajanin lagi. Saya dipanggil sama gurunya. Nggak boleh begitu. Saya nggak pernah aja nih, kenapa begini? Saya cek di rumah, duit recehan saya habis di bawah 1 tas sama Aisyah. Kadang-kadang anak-anak begitu ya. Ini enggak, nih pola didik aja, pola didik. Demikian Ibu ya. Baik, sekarang gilirannya Ivan ya. Untuk tanya. Silakan. Teruskan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim. Yang notaris istri saya. Ya ikut ngaji lah karena keterbatasan ilmu. Ustadz, sesungguhnya fenomena bisa ngaji, ya ini kan keputusan politik. Mohon maaf jika umat Islam ini mau negara ini itu maju, bolehkah kita itu melakukan sedekah politik terhadap caleg kita yang memang pilihan kita? Karena kalau tidak, ghairul Islam yang duitnya banyak itu yang akan jadi caleg. Terima kasih. Bukan jawabannya bukan boleh atau enggak, harus Pak. Harus Pak. Penting harus. Kenapa? Karena biar di legislatif itu isinya adalah orang-orang yang baik, orang-orang kita. Presiden nggak akan bisa berbuat apa-apa tanpa begini deh. Saya nggak usah kita ngajar ketatanegaraan lagi kan Pak ya. Kita kan menganut sistem trias politika. Presiden itu pelaksana, bukan penentu. Pelaksana. Penentunya itu ada di legislatif yang bikin undang-undang. Minerba misalnya kemarin. Kalau nggak dilolosin, tapi dilolosin kan? Itu. Jadi perlunya orang-orang baik di situ. Gitu. Kalau perlu, ya, notaris Muslim Indonesia semuanya masuk PDIP. Biar terwarnai dengan orang-orang seperti Bapak. Semuanya masuk PSI. Biar terwarnai, nggak usah masuk PKS. Orangnya udah sama jadi juga begitu kan. Nah itu sebuah contoh gitu loh. Sebuah contoh begitu sehingga terwarnai gitu loh. Jangan dimusuhi yang kayak begitu. Jangan diantiin. Kalau perlu masuk ke dalam. Kalau bisa mewarnai bagus. Kalau sanggup. Kalau nggak sanggup mendingan minggir aja deh Pak. Daripada jadi munafik nggak karuan kan, ya kan? Nah jadi begitu. Jadi jawaban saya harus Pak, dukung yang hebat, dukung yang keren, sedekah buat dia gitu. Dan saya melakukan itu juga untuk beberapa kader-kader yang terbaik, yang menurut saya terbaik, saya sedekah buat beliau. Di Medan saya berkampanye untuk Gubernur Pak Edi pada waktu itu, Edi Rahmayadi, gitu. Di Jakarta saya kampanye buat teman-teman yang saya nilai baik, ya. Jadi nggak apa-apa, harus malah maju terus, pantang mundur, warnai mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau nggak ngerti Quran dan Sunnah, bagaimana dia bisa menjalankan? Nih, sebentar lagi LGBT disahkan ini, ya kan? Siapa yang mensahkan? Yang partai terbanyak. Karena kalau partai terbanyak itu bilang tidak, jadi nggak. Nah itulah sebabnya kita mesti berjuang untuk itu. Ya bukan saya menuduh partai terbanyak mensahkan, bukan. Apabila tersahkan, maka kontribusi yang paling besar tentu partai terbesar, begitu hitungannya. Ntar kalau saya sebut itu dipanggil Bareskrim gua. Ya, jadi produk-produk daripada DPR dihasilkan mayoritas oleh
yang tahun lalu orang tua kami naik haji naruh uang di bank konven tidak Ya nggak berpengaruh apa-apa terhadap hajinya, dong, ya? nggak apa-apa karena kita nggak bisa, ente mesti setor duit ke bank, bank nggak mau pilot nggak mau dibayar. Ya. Masa kita mau naik pesawat, pilot berapa ongkosnya? Itu bukan pilot, oplet Terus kalau namanya. naik hajinya sekarang naik itu sah atau enggak pemerintah mungut? Dulu kontraknya 35 juta, sekarang jadi 65 juta, itu sah atau tidak pemerintah mungut? Pemerintah dalam hal ini zolim. Saya nggak takut bilang zolim. Kenapa? Karena akadnya tagrir. Akdut tagrir. Beda antara dulu dengan sekarang. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Mesti belajar fikih lagi soal muamalah. Ada 9 transaksi haram. Akdutnya pertama akad tagrir. Kedua akad tajlis. Itu haram, Pak. Nih termasuk akad tagrir itu. Nih gue beli nih 1 pohon. Haram. Itu goror. Turunin semua buahnya. Timbang baru bayar. Tuh. Termasuk ini ikan dalam kolam. Berapa duit nih ikan nih? Gak boleh, haram. Pancing dulu, ambil dulu, buang, timbang. Baru halal. Haji yang naikin setengah jalan, setelah dulu akadnya sekian, gak sah. Bukan hajinya gak sah, akadnya. Pemerintah yang menanggung dosa. Pemerintah yang menanggung dosa. Gak boleh begitu, naikin tengah jalan. Sama ketika ente mesen barang. Mesen lemari jati. Nih gue pesen, berapa pesenannya? 50 juta. Jadi begitu dibeli pertama, begitu beli jati yang kedua, harganya naik, melambung. Ente balikin, haram. Nggak bisa begitu, akad udah terjadi. Ya nggak boleh begitu, ini haram, ini main-main kayak pengijon begitu loh. Tengah jalan begitu. Nggak boleh begitu. Itu ada 9 transaksi, salah satunya itu transaksi begitu. Bahkan gini Pak, bahkan begini. Ini yang antarodin ya. Ini lihat nih ngaji adab ya. Antarodin saling rela begini. Ini kembang-kembangan ini, plastik ini biasanya 10.000. Tiba-tiba ada orang, bukan orang penduduk situ, seri mobilnya B. Yang punya ini berkata, wah Alphard, wah B. Biasa jual 5.000 buat orang kampung, 10.000. Mentang-mentang B, Alphard 20 deh. Ini akadnya tajlis. Haram. Nggak boleh. Termasuk akdut tajlis adalah ente beli barang sekarang, beli kambing yang masih murah-murah sekarang. Ntar orang beli nggak dikasih. Oh nggak boleh. Ntar begitu dekat kurban dijual dengan harga tinggi. Akdut tajlis. Ya pedagang jangan lakukan ente. 3 bulan sebelum Ramadan dia borong tuh blue band, dia borong terigu, ditimbun, orang beli nggak ada. Begitu tinggal 1 minggu bulan Ramadan, bazar dia buka, dia naikin harganya. Dalam Islam haram Pak, ini menimbun, ini syirkahnya nggak benar, ya, ini menimbun barang, nggak boleh. Ya. Panjang deh urusannya. Panjang deh. B. Satu lagi. Kalau kita sedekah, niat kita itu untuk kehidupan dunia, supaya rezeki dapat, kemudian keluarganya juga sakinah, kemudian naik pangkat, pokoknya dunia deh. Apakah dengan sedekah yang kita lakukan itu akhirnya kita nggak dapat deh? Beberapa orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, didapat dunia. Beberapa orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, didapat dunia dan akhirat. Innamal a'malu binniyat, tidak titik. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap perbuatan tergantung niat dan setiap orang hanya sampai kepada yang diniatkan. Ya. Kalau umpamanya sedekah, dia berharap untuk mendapatkan harta lagi dari Allah, hitung-hitungan, Allah kasih, tapi tentu di akhirat gak dapat bagian apapun, gitu. Saran saya, sedekahlah dan merem, ya,
sedekahlah dan merem. Iya, sebab gini, saya masih kecil diajarin sama guru saya. Satu ketika saya disuruh beli kambing sama guru saya, Ustadz Mukhtar namanya. Begitu beli kambing kan dikasih tali tuh, bawa pakai tali ke madrasah, ke pesantren saya Darus Saadah dulu. Akhirnya ini Ustadz Mukhtar ngajarin saya nih. Besokannya saya disuruh beli tambang, beli tali. Begitu datang dimarahin, kambingnya mana? Lah, minta kambing. Saya ketakutan. Saya balik lagi nggak dikasih juga. Guru saya bilangin, kemarin kamu beli kambing, kok dapat tali? Sekarang kalau lu beli tali, kok nggak dapat kambing? Dimarahin saya. Saya mikir gimana. Sampai berapa hari saya nggak berani tuh. Akhirnya begitu selesai baru dijelasin. Itulah orang-orang yang mencari dunia dan akhirat. Setiap orang yang membeli kambing otomatis dapat tali. Tapi orang yang beli tali sampai budek kagak bakal dapat kambing. Orang yang mencari akhirat dicukupin oleh Allah dunianya. Dicukupin dunianya. Tapi orang yang hanya mencari dunia tidak akan mendapatkan akhirat. Dalilnya begitu, hadisnya begitu, ceritanya kayak begitu. Wah, Masya Allah. Kita aplaus untuk Ustaz. Takbir. Wow. Ustaz, jazakallahu khairan katsira, karena waktu juga yang membatasi kita. Sebentar lagi mungkin juga mau maghrib, tapi sebelumnya mungkin masih ada acara ya, panitia. Maka sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan, dan saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas ada kesalahan, kekhilafan, salah kata mohon dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haikal Hasan atas ilmu yang telah diberikan kepada kami, dan juga terima kasih pada Bapak Moderator yang sudah memandu acara tersebut. Ya, semoga ini menambah rasa cinta dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Jadi tinggal kita sendiri yang bertanggung jawab atas diri kita ya. Baik, acara selanjutnya kami mohon untuk Ustadz Haikal dan Bapak Arlis selaku pembina masjid kali ini untuk acara berikutnya untuk tetap berada di depan. Lalu untuk acara berikut ini adalah pemberian cindera mata dari NMI kepada Ustadz Haikal.